Soal yang pertama, jika A pangkat 4X sama dengan 16, terus B pangkat 2Y sama dengan B pangkat 2Y ya. Berarti ini sama nih ya. A pangkat 4X, kita tulis dulu. Sorry. Ini A pangkat 4X sama dengan 16. Kita tulis dulu B pangkat 2Y juga. Ini sama dengan 16 ya. Terus persamaan yang ketiga, di sini ada 2A sama dengan B gitu ya. Persamaan yang keempat, ini X per Y sama dengan 1, otomatis itu X sama dengan Y ya. Nah, yang ditanya di sini X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Jadi kita harus tentuin berapa nilai X sama nilai Y-nya. Nah, caranya gimana? Supaya nanti kita mengisolasi variabel-variabelnya sampai tersisa satu variabel aja. Misalnya X aja atau Y aja gitu ya. Nah, kan kita punya 4 data nih. Di sini X sama dengan Y. Ya. Jadi, yang pertama ya, karena X sama dengan Y, coba kita ganti aja ya di sini. Kita pakai persamaan yang ini deh, yang kedua ya. Yang B pangkat 2Y sama dengan 16. Kita pilih persamaan yang ini. B pangkat 2Y ini sama dengan 16. Nah, sekarang si B-nya kita ganti sama 2A ya. Kan di sini 2A tuh sama dengan B. Nah, kita ganti B-nya sama 2A. Jadi 2A pangkat 2Y. Nah, ini sama dengan 16 gini. Ya. Jadi berapa nih? 2 pangkat 2Y dikali A pangkat 2Y. Nah, ini sama dengan 16 ya. Nah, terus udah gitu, dari persamaan 1 ya, kita tahu kan, A pangkat 4X itu sama dengan 16. Ya, ini jadi kita bisa bedah dulu nih yang ini ya. Nah, ini ada A pangkat 2Y. A pangkat 2Y itu kita bisa ganti aja, ini sama... ini jadi 2 pangkat 2Y. Ini kan dari persamaan pertama tuh A pangkat 4X sama dengan 16 ya. Berarti, lihat ya, ini dari persamaan 1 kita punya ini nih. A pangkat 2X. Kalau ini kita masing-masing pangkatin setengah gitu ya. 16 tuh kan ya 2 pangkat 4 kan. Nah, ini kita pangkatin setengah masing-masing. Ini pangkatin setengah. Ini pangkatin setengah. Gitu ya. Kan ini kita dapat A pangkat 2X. Yang mana kan X tuh sama dengan Y ya. Jadi sama aja kayak A pangkat 2Y gitu. A pangkat 2X ini berarti sama dengan 2 pangkat 4 dipangkatin setengah jadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 kan 4. Nah, karena di sini pakai persamaan yang keempat, X sama dengan Y. Jadi A pangkat 2X ini bisa kita ganti sama A pangkat 2Y. Nah, ini sama dengan 4 nilainya ya. Nah, nanti yang ini A pangkat 2Y itu bisa kita ganti ke sini. Ya, jadi ini persamaan berantai nih. 2 pangkat 2Y kali 4 sama dengan 16. Nah, nanti Y-nya kita dapat, X-nya juga langsung dapat. Nah, ini jadi 4 kan. 4 tuh kan berarti 2 pangkat 2 ya. Kan 2 pangkat 2Y. Ini sama dengan 4. 4 tuh 2 pangkat 2. Nah, nanti kita tinggal nyamain aja nih. 2Y sama dengan 2. Berarti di sini Y-nya berapa? 2Y sama dengan 2. Y-nya sama dengan 1. X-nya juga 1 ya.
Langsung aja tuh yang ditanya apa? X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Ini tuh sebenarnya kalau kita bongkar sama aja kayak gini nih. X ditambah Y dipangkatin 2 gitu. Ya, kan X-nya kita tahu itu 1 ya. Jadi ini tuh 1 tambah 1 dipangkatin 2. Jadi 2 pangkat 2 berapa? 4 kan? Ya pelan-pelan aja sih. Daftarin dulu semuanya, baru nanti kita lihat persamaan mana yang bisa kita substitusiin gitu. Ya. Sampai akhirnya ngisolasi semua variabel yang kita dapat ya variabel Y. Y-nya dapat, X-nya dapat gitu. Ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini sistem persamaan tapi dalam bentuk logaritma ya. Nah, kita punya persamaan 1 tuh kayak gini. 3 log X. Bentar ya, ini miring. 3 log X. Nah, ini ditambah 3 log Y. Sama dengan 6. Dari persamaan kedua, kita punya 9 log X. Ditambah, dikurang ya. Kurang 9 log Y. Sama dengan 2 gitu ya. Nah, sekarang lihat ya. Persamaan ini tuh si 9-nya, persamaan yang kedua. Ini basisnya kita bikin jadi 3 aja. 9 tuh kan 3 pangkat 2. Ini juga sama. Nah, ini 3 pangkat 2. Ya, dari persamaan itu. Jadi kita bisa nulis kayak gini nih. Ini kan X-nya sebenarnya pangkat 1 ya. Nah, kita lihat fokus di pangkatnya ya. Ini kan pangkat depan bagi pangkat belakang gitu. Jadi kita bisa nulisnya nanti dari persamaan kedua tuh setengah dikali 3 log X dikurangin yang ini tuh pangkatnya juga pangkat 1 nih. Nah, ini pangkat depan bagi pangkat belakang. Nah, basisnya ini jadi 3 tuh. Jadi setengah dikali 3 log Y sama dengan 2 ya. Nah, kalau gini kan udah semua dalam 3 log X dan 3 log Y. Nah, ini kita bisa misalin 3 log X sama variabel lain, 3 log Y juga sama variabel lain. Misalnya ya, kita bikin 3 log X-nya itu M gitu ya. Ini N. Nah, jadi kan M, kita punya persamaan kayak gini. M tambah N. Nah, ini sama dengan 6. Terus setengah M dikurang setengah N. Jadi setengah kali M kurang N aja ya. Si setengahnya sama saya dikeluarin nih. Nah, ini si setengahnya kita keluarin. Jadi setengah M dikurang setengah N kan. Ini sama dengan 2. Ya. Nah, ini nanti kita kali 2 masing-masing. Ini kali 2. Ya, jadi kan kita punya persamaannya gini nih. M dikurang N sama dengan 4. Nah, udah nih eliminasi yang atas sama yang bawah. Ya, yang ini sama yang ini kita eliminasi. Coba ya eliminasi ya. Kita tambahin aja ya. Jadi M tambah M itu jadi 2M. N kurang N mah habis. Jadi 2M sama dengan 10. Nah, ini M-nya sama dengan 5. Berarti 5 kurang berapa yang hasilnya 4? N-nya 1 ya. N-nya 1. Nah, nanti balikin lagi ke persamaan awal. Nah, persamaan awalnya kan minjem tuh kita ya. Kita memisalkan ya, bukan minjem maksudnya. Memisalkan 3 log X-nya sebagai M dan 3 log Y-nya sebagai N. Nah, jadi ini 3 log X. Itu sama dengan 5. Nah, jadi di sini kan X-nya sama dengan 3 pangkat 5 dong. Ya, ini sama dengan 243 ya. Satu lagi, 3 log Y sama dengan 1. Kita tulis ini 3 log Y
sama dengan 1 ya. Jadi Y-nya di sini jelas sama dengan 3 pangkat 1 kan. Nah, jadi Y-nya sama dengan 3. Jadi X-nya sama dengan 243. Y-nya sama dengan 3 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Jelas ya? Soal yang ketiga, diketahui sistem pertidaksamaan linier. Di sini ada 4 ya, Y min X kurang sama dengan 4. Y plus 2X kurang 4 kurang sama dengan 0. X kurang Y kurang 2 kurang sama dengan 0. Terus X plus 2Y lebih dari sama dengan minus 4 gitu ya. Keliling daerah penyelesaian yang terbentuk berapa? Nah, ini kita bikin dulu aja ya. Yang pertama tuh, ini kan min X tambah Y. Kita buat aja seolah-olah jadi sama dengan dulu. Ini sama dengan 4. Terus kita bikin matriks ini. Ya, matriks XY-nya. Yang titik potong dengan sumbu ya. Ini X, ini Y. Ya, terus ini kita bikin dulu. Bentar. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X, itu artinya X-nya 0. Titik potong dengan sumbu X, itu Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Ya, ini kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Nah, ini nanti matriks ini kita copy. Ya, kita harus bikin 4 persamaan yang kayak gitu. Ya. Terus yang kedua apa tuh? Yang Y tambah 2X kurang 4. Kita bikin jadi gini aja. 2X tambah Y. Berarti itu sama dengan 4. Ya, nanti ini kita copy lagi matriksnya. Bentar ya, ini kita copy lagi. Terus yang ketiga tuh X min Y sama dengan 2. Nah, ini kita copy lagi matriksnya ya. Satu lagi yang X tambah 2Y sama dengan minus 4. Nah, ini kita copy lagi. Terus kita lengkapin tuh. Baru kita gambar. Pakai gambar aja ya supaya lebih gampang. Cuman soal yang kayak gini ya, ini harus dikerjain belakangan. Karena ini makan waktu nih. Nah, sekarang kalau X-nya 0, coba. Ini X-nya 0. Berarti di sini Y-nya 4 dong. Kalau Y-nya 0, X-nya minus 4. Berarti kita dapat titik potongnya yang pertama 0, minus 4. Sama, 0,4. Sama minus 4,0 ya. Nah, yang kedua gimana tuh? Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 4. Ya. Yang 2X plus Y sama dengan 4. Tutup aja nih X-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya kan 4. Sekarang kalau Y-nya 0, itu X-nya 2. Jadi kita dapat 0,4 sama 2,0. Terus ini yang ketiga, kalau X-nya 0, berarti Y-nya minus 2. Ya. Jadi di sini kalau Y-nya yang 0, X-nya 2. Jadi titik potongnya sama sumbu X dan Y itu 0, minus 2. Ini 2,0. Terus yang keempat, kalau X-nya 0, Y-nya minus 2 ya. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. X-nya minus 4 ya. Jadi ini 0, minus 2 sama minus 4,0. Nah, itu kita gambar tuh keempat garis itu di koordinat kartesius ya. Ini coba kita gambar ya.
Yang pertama tuh kalau misalnya X-nya 0, Y-nya minus 4. Berarti di mana tuh titiknya? 0,4. Nah ini saya tandain dulu ya. Itu teh berarti X-nya 0, Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah di sini misalnya. Sama 0, minus 4 tuh di belakang ya. Nah, yang pertama 0,4 dulu. Ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Ini 4, ini minus 4. Nah, tarik garis penghubung. Kita dapat di sini garis yang pertama tuh. Ya, ini saya tarik garis penghubungnya. Nah, terus yang kedua nih, 0,4 dan 2,0. 2,0 di sini ya. Ini kalau saya gambar 0,4, satu lagi 2,0. Itu kalau saya tarik garisnya ini nanti kayak gini. Ya, ini saya gambar kasar aja ya. Terus yang ketiga 0, minus 2 sama 2,0. 0, minus 2 itu di mana nih? Kita tandain dulu ya titiknya ya. 0, minus 2 tuh yang ini. Satu lagi 2,0 tuh yang itu kan udah kita titikin. Nah, ini minus 2. Nah, ini kita tarik garis. Nah, satu lagi 0, minus 2 sama 4. Minus 4,0. Nah, itu udah pasti yang terakhir yang ini. Nah, kita nggak usah lihat tanda pertidaksamanya. Ini pasti ya. Nah, sekarang yang ditanyakan keliling daerah itu. Jadi kita nggak usah lihat tanda pertidaksamanya. Udah jelas pasti yang ini kan. Nah, kalau udah kayak gitu ya gampang aja. Sini tinggal Pitagoras ya. Kita lihat panjang garis merah berapa tuh. Ntar ini saya warnain ya. Ini daerah tertutupnya. Yang garis merah ya. Ini lihat. Saya warnain yang ini. Nah, itu 4 satuan sama 4 satuan. Berarti ya otomatis yang garis merahnya kan ini triple Pitagoras tuh pasti 4 akar 2 ya. Terus yang kuning sebelahnya 4 sama 2 akar 16 sama 4 ini akar 20. Akar 20 tuh sebenarnya ya 2 akar 5 kan. Ya ini kita tulis, kita tandain dulu ini 2 akar 5. Ya yang ini 2 akar 5. Nah satu lagi yang kecil berapa nih yang ini? Ini saya warnain ya bagian bawah yang ini. 2 sama 2. 2 sama 2 itu pasti 2 akar 2 ya. Nah keliling berarti kita tinggal jumlahin aja tuh segmen-segmen garisnya. Jadi 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 tuh kan 6 akar 2. Ditambah 4 akar 5. Nah ini kelilingnya ya. Nah ini otomatis ini jadi nilai P-nya. Ini jadi nilai Q-nya. Ya jadi ini P, ini Q. Nah yang ditanyakan 2P tambah Q. Ya jadi 2P tambah Q. Berarti 2 kali 6 tambah 4. 12 tambah 4 ya 16 ya. Nilai 2P tambah Q di sini 16. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya. 63Y ditambah yang ini kali berapa? Kali 35 ya. Ini kali 35 berarti yang atas juga nanti ini kali 35. Jadi 35 kali 2 itu kan 70. 70Z. Nah jangan lupa si 5-nya kita kaliin 105. Berapa tuh? 525 ya. Nah terus persamaan yang kedua. X tambah Y tambah Z itu sama dengan 7. Nah ini jomplang ya. Sebentar ya. Ini supaya kita dapat 3X minus 7Z berarti si Y-nya yang kudu kita buang. Nah kita kalian aja sama 63 ya semua nih.
Ini kita kaliin 63. Nah, ini kaliin 63. Ya. Jadi ini juga kali 63 nih. 63Z kan jadinya. Nah, 7 kali 63 berapa? 420 tambah 21. 441 kan? Nah, ini coba kita kurangin ya. 60 kurangin 63. Ini tuh jadi minus 3X. 70 dikurangi 63. Ini plus 7Z. 525 dikurangi 441. Ini jadi 4. Ini jadi 8 ya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, kita kan udah punya bentuk yang di atas nih. Yang 3X min 7Z. Berarti kalau kita mau 3X min 7Z di sini, ya masing-masing ruas, ini kita kaliin sama negatif 1 kan. Jadi ruas kiri ini kita kali sama min 1. Ruas kanan juga kita kali sama min 1. Ya. Jadi ini sama dengan minus 84. Nah, itu ekspresi yang ditanyanya adalah 3X minus 7Z minus 7Z dibagi 12. Ya, berarti ini tuh sama dengan negatif 84. Kita bagi sama 12. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya ini negatif 7 ya. Nah, ini jadi opsi yang tepat yang B. Kita lanjut lagi ke soal yang kelima ya. Nah, semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut berapa? Nah, ini coba berarti yang bagian sebelah kanan seperti biasa kita pindahin ke ruas sebelah kiri. Jadi ini kan kita bisa nulis gini. X kuadrat dikurangin 3X tambah 1. Nah, bagian bawah mah itu bisa difaktorin kan ya. Jadi X dikali X tambah 2. Nah, yang di sebelah kanan tanda kurang dari sama dengan itu pindah ke kiri. Jadi plus 2 dibagi X plus 2. Nah, supaya setara penyebutnya masing-masing kan kita kaliin X aja yang ini. Ini tinggal kita kali X. Nanti kita samain penyebut ya. Ini kali X, ini kali X gitu. Nah, ini kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Jadi, berapa tuh yang bagian atas? X kuadrat minus 3 tambah 2 itu min X. Plus 1, wah ini nggak bisa difaktorin nih. Dibagi X dikali X plus 2. Ya nggak apa-apa sih, nggak bisa difaktorin. Kita lihat aja ini definite pasti. Ini kurang sama dengan 0. Ya, ini kan 1 nih. Kita lihat bagian ini ya. Bagian X kuadrat minus X plus 1. Ini kalau nggak bisa difaktorin gimana caranya? Kita cek diskriminannya ya. Ini A, ini B, ini C gitu. Ini A, ini B, ini C. Nah, kita cek diskriminannya. Diskriminannya ini kan B kuadrat min 4AC. Jadi berapa tuh diskriminannya? Min 1 dikuadratin tuh 1 kurangi 4. Nah, ini kan minus 3. Kurang dari 0 kan? Dan A-nya itu kan 1 tuh koefisien X kuadrat. A-nya lebih dari 0. Berarti kesimpulannya ini tuh definite positif. Definite positif tuh artinya ya selalu positif gitu ya. Berapapun nilai X-nya. Mau masukin X-nya minus, X-nya setengah, pasti positif. Jadi ini mah udah pasti positif aja. Terus pembuat 0 yang bagian bawah ini 0. Yang ini negatif 2. Nah, kita gambar di garis bilangan di sini. Bikin garis bilangan. Angkanya aja ya. Di sini ada minus 2. Di sini ada 0. Nah, karena dia letaknya di bawah. Letaknya di bawah kan. Sorry. Nah, karena dia letaknya di bawah. Jadi nggak boleh ada tanda sama dengan. Ya, jadi tandanya lubang gini. Nah, ini tandanya lubang. Ya. Ini, bentar. Saya pindahin ke bawah. Nah, ini gini. Ini lubang. Yang nolnya juga sama. Ini lubang ya. Nah, ini juga lubang. Yang 0. Nah, kita uji pakai angka
di antara minus 2 sampai 0. Misalnya di sini ada angka berapa nih? Kalau nggak pakai angka 1 deh ya, yang gampang aja di sini. Buat tahu interval yang ada angka satunya nilainya positif atau negatif gitu. Yang atas mah kan udah jelas positif tuh. Jadi positif dibagi kalau kita masukin satunya ke variabel X. Nah, di sini X-nya kita ganti 1 nih. 1 dikali 1 plus 2. Jelas kan positif dibagi positif tuh. Berarti interval yang ada angka satunya ini tuh plus nilainya. Yang ini minus. Nah, yang ini plus. Nah, dia minta interval yang kurang dari sama dengan 0. Berarti yang kurang dari mah yang ini. Ya. Nah, tuh daerah yang diarsir ini adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Ya, jadi nilai X-nya di sini ini kan garis bilangan buat variabel X. X-nya itu akan berada di antara negatif 2 sampai 0 gitu ya. Jadi itu opsi yang tepat adalah yang A. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-6. Jika fx sama dengan akar dari 1 min dalam kurung x min 2 kuadrat, dan x di antara 1 sampai A merupakan domain, ya, domain itu daerah asal fungsi fx, dan gx itu sama dengan f kali x plus 1 per 2 kurangi 2. Berarti kita harus cari dulu nilai A-nya ya. Nilai A itu bisa kita peroleh dari domain ini. Ingat, fungsi kalau dia letaknya di dalam akar, dia tuh harus lebih dari sama dengan 0. Ya, ini yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. 0 boleh kan? Akar 0 ada. Tapi kalau akar minus kan nggak ada, maerot hasilnya ya. Jadi 1 dikurangin x min 2 pangkat 2. Ini besar sama dengan 0. Ya. Berarti ini jadi gini ya, kita pindahin ruas aja. X min 2 pangkat 2 ini kurang sama dengan 1. Ini kan, berarti ya karena itu tandanya kurang sama dengan ini, nanti kita bisa jepit aja gini. Nah ini. Min 1 kurang sama dengan X minus 2 kurang sama dengan 1. Nah ini masing-masing ruas kita tambahin 2. Ini tambahin 2, ini tambahin 2. Kenapa harus ditambahin 2? Supaya yang di tengah tuh nyisa X doang. Nah, jadi kan kita dapat nih domainnya tuh 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 3. Dan si 3 ini nanti dia bakal jadi nilai A gitu ya. Ini nilai A-nya. Ya, kesimpulannya A-nya sama dengan 3. Nah, sekarang ditanya itu G dihitung di A. G inputnya A. Berarti G inputnya 3. Ya kan, G inputnya A, itu artinya G kita hitung di 3. Nah, gimana tuh? Ini tuh sama aja kayak F, kita hitung di X-nya ganti sama 3 ya. Tambah 1 dibagi 2. Sorry. 3 tambah 1, 4 ya. 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2. Jadi ini sama dengan F2. F dihitung di 2 ya. Jadi ini F kalau kita hitung di 2, nilainya adalah akar dari 1 dikurangi 2 kurang 2 kan 0 ya. Akar 1 ya 1 ya. Ya kan? Oh, ini dikurangin F2 dikurangin 2 ya, ada dikurangin 2. Sorry, dikurangi 2. Itu baru dapat F2-nya doang. Yang ditanya kan di sini G3 ya. G3 ini F2, ini 1 kurangin 2. Berarti G3-nya di sini. Hati-hati itu ada kurang 2-nya. Saya baru kelihatan di akhir-akhir lagi. Untung teliti ya. Jadi G3-nya sama dengan 1 dikurangi 2. Nah, ini hasilnya min 1 ya. Negatif 1 ada nggak jawabannya? Nah, itu yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Titik P, A, B diputar 270 derajat dengan pusat 1, minus 2. Kemudian
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jika bayangan titik P dari transformasi tersebut adalah 4,1, nilai B, A berapa? Nah, ingat yang pertama ya. Kita lihatnya dari belakang. Ya. Jadi kita punya titik P. Titiknya tuh A, B ya. Nah, dia mengalami dua proses transformasi. Nah, misalnya dia ditransformasi di sini jadi P aksen. Ya, titiknya apa? Kita nggak tahu ya. Misalnya M,N aja. Nah, ini dirotasi dengan pusat 270 derajat ya. Terhadap pusat 1,2. Ya. Nah, ini saya tandain pakai biru deh. Bentar ya. Ini saya hapus dulu. Kurang panjang sih panahnya. Nah, terus ini ditransformasiin lagi. Dicerminkan katanya ya. Terhadap garis Y sama dengan X. Bentar, ini saya mau ganti warna biru atasnya. Proses transformasinya maksudnya. Ini. Nah, nanti dia menghasilkan bayangan P double aksen. P double aksennya itu 4,1 ya. Nah, kita harus cari nilai A sama B-nya gimana? Lihatnya dari belakang aja ya. 4,1. Berarti kalau ditransformasi terhadap garis Y sama dengan X tuh tinggal ditukar posisinya. Jadi kita lihatnya dari belakang sini. Jadi kalau kita mau tahu M,N, misal kita punya titik 4,1 ya. Atau X, Y. Nah, ini kalau dicerminin terhadap garis Y sama dengan X, berarti nanti X, Y ini cuma kita tukar posisinya. Jadi Y sama X. Ya, jadi kalau awalnya kita punya titik 4,1, nanti dia jadi 1 sama 4. Ya, jadi kesimpulannya di sini P aksennya itu sama dengan 1,4. Nah, ini adalah hasil transformasi rotasi 270 derajat dengan pusat 1,-2 dari titik A, B ya. Nah, kalau rotasi kan masih ingat nggak matriksnya apa di sini? X aksen, Y aksen. Nah, ini kan sama dengan cos sudutnya ya, sudut rotasinya 270 ya. Terus gimana lagi? Matriks rotasi. Ini terus ini minus sin 270. Terus di sini sin juga ya. Sin 270. Nah, ini cos 270. Nah, pusat rotasinya itu kan ada 1,-2 bukan 0,0 ya. Jadi di sini X dikurangi pusat rotasinya tuh 1,-2. Jadi X dikurangi A. A-nya tuh yang ini nih. Ini A, ini B. Jadi X min 1. Y minus 2 jadi Y plus 2. Ditambah min 1. Terus B-nya. Ditambah 1. Ini A-nya ya. B-nya minus 2. Nah, titik yang dirotasinya kan titik A, B. Bayangannya di situ adalah M,N. Jadi, yang dimaksud X aksen, Y aksen di sini adalah si titik 1,4. Ini 1,4. Itu adalah hasil rotasi dari A, B. Jadi ini sebenarnya saya ganti aja sama M dan N gitu. Ya. Ini M,N. Nah, berarti ini kan titik A, B-nya ada di sini nih. Ini A, ini B. Cos 270 itu 0. Sin 270 kan min 1. Minus ketemu minus itu 1. Yang ini min 1. Yang ini 0. Nah, di sini A kurangin 1. Ini B tambah 2.
ditambah 1 minus 2 ya. Nah, ini tinggal kita kaliin matriksnya. Jadi 0 kali A min 1, 0. 1 kali B plus 2 tambah 1 ya. Berarti 1 kali B plus 2 ditambah yang bagian atasnya. Yang atas dulu nih kita selesain. Ini harus sama dengan 1. Ini tambah 1 sama dengan 1 gitu ya. Jadi di sini berapa nih? Satunya mah saling meniadakan. Berarti ini jadi 0 ya. Jadi nilai B-nya langsung dapat nih. Ini B-nya sama dengan negatif 2. Terus satu lagi. Ini min 1 dikali A min 1 tuh jadi 1 kurang A ya. Nanti hasil akhirnya itu harus 4. 4 sama dengan 1 kurang A. Ya kan? Ditambah 0. Ya kan, min 1 kali A min 1. Terus ditambah ini 0 dikali B plus 2 mah 0. Terus kurang 2. Nah, gini. Ya. Jadi gimana tuh? Ini minus 2-nya bisa pindah ruas ke sana. Jadi 4 tambah 2 tuh kan 6. 6 sama dengan 1 kurang A. Berarti A-nya berapa? Minus 5 ya. Nah, yang ditanya di sini nilai B kurang A. Ya, B kurang A. Gimana caranya nih? B kurang A jadi ini minus 2 minus 5. Jadi minus 2 ditambah 5. Berapa tuh? 5 kurang 2 aja. Ini sama dengan 3 ya. Nah, jadi di sini opsi yang tepat yang mana? Yang E ya. Ini jawabannya 3. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Nah, ini nilai A sehingga matriks A, ini matriks yang ukurannya 3 kali 3 ya. Memiliki inverse. Nah, itu gimana caranya tuh? Supaya dia punya inverse, determinannya nggak boleh 0. Ya, nah ini cara ngitung determinannya pakai metode Sarus aja biar gampang nih. 1, di sini 0, sini A kan. Sini A, di SMA pakai Sarus, belum pakai yang kofaktor ya. 0, A, 1 jarang kalau di SMA. Diajarin pakai yang kofaktor. Nah, ini kita hitung determinannya. Nah, nanti kita salin 2 kolom pertama. Entry-entrynya kan 1, 0 sama A. Di sini A 1 sama 0. Nah, nanti kita kaliin yang saling diagonal. Berapa nih determinannya? 1 kali 1 ini. Ini yang diagonal ya. Terus ini. Terus ini. Jadi 1 ditambah A pangkat 3 tambah 0. Tambah 0 biarin aja ya. Dikurangin yang ini. Ini 0. Ya, ini ada 0-nya. Ini 0 juga ya. Ini 0. Terus yang bagian sini 1 kali 0 kali A 0. Ya. Ntar. Ini gini ya. Jadi kurangin 0. Nah, ingat ini tuh nggak boleh 0 hasilnya. Ya, jadi A pangkat 3 nggak boleh berapa tuh? Tinggal satunya pindah ruas aja. Nggak boleh sama dengan min 1. Jadi nilai A-nya ini tidak sama dengan min 1 gitu ya. Jadi ini opsi yang tepat adalah yang E. Jelas ya? Soal nomor 9. Jika A, B, dan C merupakan 3 buah bilangan yang dipilih dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Dan boleh berulang. Ini boleh berulang nih. Maka peluang dari AB plus C itu bernilai genap. Ya,
Nah, di sini kan bilangannya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang ditanya, yang diminta maksudnya ya, ini AB plus C bernilai genap. Ini kan ada 5 bilangan ya. Ya, 3 buah bilangan. A kali B tambah C bernilai genap. Ya, berarti karena di sini ada 5 bilangan dan boleh berulang. Misalnya kita pilih 1, 2 sama 1 gitu ya. Itu kan jadi 3 tuh. Jadi total kejadiannya berapa? Memilih A, B, C dari 5 angka nih. Ini tuh ada 5 kali 5 kali 5. Kan ada 5 angka. Ini ruang sampelnya ya. Jadi berapa nih? 125. Nah, kita pengen nilai A kali B tambah C ini genap. Ya. Nah, ini tuh bisa terjadi kalau misalnya, coba ya, supaya hasilnya genap aja. Contohnya 2 sama 4 gitu. Kalau 2 sama genap sama ganjil kan jadi ganjil ya. 2 sama 1 jadi ganjil. 2 sama 4. Nah, jadi ada 2 kasus nih. Ini kasus 1. Berarti si AB-nya genap. Dan C-nya genap. Ya. Terus C-nya genap. Nah, kalau kasus yang kedua, kalau ganjil sama ganjil sama genap kan jelas nggak bisa kan ya? A kali B ganjil. Terus C ganjil ya. Nah, ada 2 kasus nih yang harus kita tinjau. Kasus 1 sama kasus 2. Gimana nih? Ini kasus 1 dulu aja. Kasus 1 ya. Ini kan ganjilnya tuh ada bilangan ganjil ya. Ini saya pisahin dulu. Ganjil tuh ada 1, 3 sama 5. Genap itu 2 sama 4 ya. Berarti A, B genap. A sama B-nya genap. Si C-nya genap. C-nya genap dulu aja. Ini banyak cara C genap. Berarti kalau C-nya genap, ini 2 ya. Coba banyak cara kalau A kali B genap. Ini gimana nih? A kali B itu ya. Bebas kita pilih sembarang bilangan coba ya supaya jadi genap. 1 kali 2 itu jadi genap kan? 2 kali 3 jadi genap. Pokoknya kalau ganjil kali ganjil atau genap kali genap, itu hasilnya bakal genap gitu ya. Berarti kan A kali B genap. Ya. Supaya dia genap aja ya. Berapa banyak nih caranya? Coba A kali B memilih 2 bilangan. Berarti kan ini kemungkinannya tuh ada 25 bilangan. Ya kan total cara AB dikurangi AB ganjil. Kalau ganjil tuh berarti pasangan bilangannya kayak gini nih. Misalnya 1 sama 3 gitu ya. Ganjil sama ganjil. Terus 1 sama 5. Terus 3 sama 5 gitu. Ya. 1 sama 3. 3 sama 5. 3 sama 3. Ini 1 sama 1. Boleh kan? Terus berapa lagi nih?
1 sama 3 gitu ya. 1 sama 3 kan udah. 3 sama 1 ketang. Peluang ganjilnya ada berapa biji nih? 3 kali 1. Ini cara ganjil ya. Atau bisa juga di sini 5 sama 1, 5 sama 3, 5 sama 5. Nah, ini A kali B genap. Berarti banyak cara milih dua bilangan, mah kan ada 25. Dikurangin yang ganjilnya aja nih. Ganjilnya tuh ada 9 kan? Coba ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada lagi nggak yang menghasilkan ganjil? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak ada ya? Jadi 16. Ya udah, berarti kasus yang pertama di sini ada 2 kali 16. 32 cara gitu ya. Nah, di sini 16 kali 2. Nah, ini 32 cara. Ini buat kasus 1. Sekarang kalau kasus yang kedua ya. Kasus 2. C-nya ganjil. Ganjil ada berapa angka tuh? C ganjil. Itu teh ada 3 angka. Nah, supaya A, B ganjil. Nah, A, B ganjil mah kan tadi kita udah ngitung tuh. Ada berapa biji? Ada 9 kan? Berarti di sini tinggal kita kaliin aja. 9 kali 3. Nah, ini 27. Nah, jadi total caranya di sini tinggal kita jumlahin. Ya. Tambahin. Total caranya jadi berapa tuh? Sorry. Total caranya 32 tambah 27 tuh 59 ya. Ya udah, jadi peluangnya supaya dia bernilai genap 59 dari semua kemungkinan. Dari 125. Ada nggak jawabannya? Nah, tuh yang B ya. Ini peluangnya adalah 59 per 125. Jadi ini opsi yang tepat yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini sebuah lingkaran berpusat di titik 2,-1 dan berjari-jari R. Ya. Garis 3x min 4y plus 5 sama dengan 0. Memotong lingkaran di titik A dan B, sehingga panjang tali busur AB sama dengan 10. Nah, ini saya gambar aja ya lingkarannya sembarang. Nah, ini lingkaran. Pusatnya di titik 2,-1. Nah, itu ada garis 3x min 4y plus 5 sama dengan 0. Dia motong lingkaran di titik A, B. Misalnya gini aja ya. Nah, ini di titik A sama B. Sehingga panjang tali busurnya tuh 10. Ya. Berarti panjang tali busurnya 10 ya. Oke. Kalau udah kayak gini, ini kan panjang tali busurnya 10. Kalau gini berarti ya, panjang tali busurnya 10. Ini kalau kita tarik ke sini kan ini jari-jarinya yang ini ya. Panjang R, nah ini panjang jari-jarinya. A sama B-nya kita belum tahu ya berapa. Ya, tapi si garis yang warna biru ini, dia motong tali busur tuh pasti tepat di tengah-tengah gitu. Tepat di tengah-tengah, dan ini kan tegak lurus juga ya. Oke, coba panjang tali busurnya 10. Berarti separohnya aja. Separohnya pasti 5 nih. Separohnya segini ya. Misalnya A ke C ini tuh pasti 5 nih. Nah, tinggal kita cari jaraknya dari titik O ke C berapa tuh.
O ke C. O tuh yang ini tengah-tengah. Berarti jarak titik ke garis ya. Jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis. Titik 2, min 1. Ke garis 3x min 4y. Plus 5 sama dengan 0. Apa coba? Masih ingat nggak rumusnya? Rumusnya D sama dengan AX plus BY plus C. Nah ini ya, buat teman-teman yang lupa ya. AX plus BY plus C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Yang mana yang jadi A, mana yang jadi B, mana yang jadi C coba. Nah ini koefisien X itu A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu. Ya. Ini A, ini B, ini C. Nah ini X sama Y-nya. Ya. Oh ya mutlak jaraknya. Jarak mah mutlak kudu positif kan jarak mah. Tar, ini nggak mau lurus. Nah, jadi di sini D-nya sama dengan A-nya berapa tuh? 3 ya. Mutlak. 3 kali 2, 6. Min 4 kali min 1 berarti plus 4. Plus 5 gitu ya. Dibagi akar 3 kuadrat. Ditambah min 4 kuadrat ya. Nah, ini berapa nih? 6 tambah 4, 10 tambah 5. 15 ya. Akar 25. Ini 5. 15 bagi 5, 3 dong. Ya, berarti ini jarak O ke C itu 3 nih. Oh, ini mah gampang kalau udah kayak gini. Bisa dong kita cari jari-jarinya. Jari-jari itu segmen garis OA aja nih. Nah, lihat ya, ini segitiga yang saya kasih warna hijau tuh ini segitiga suki-suki ya, alias segitiga siku-siku. Nah, 5 itu sisi tegak. 3 sisi tegak berarti cari sisi miringnya. Itu jarak A ke O kan? Ya ini jari-jarinya tuh. Berarti R-nya di sini sama dengan akar. Hati-hati ya bukan langsung 4 gitu. Salah itu ya. Kan sisi miringnya si R itu. 5 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Nah, jadi ini 25. Yang ini 9. Nah, jadi radiusnya berapa tuh? Radiusnya sama dengan akar 34 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat minus m min 1x minus 2. Jumlah semua nilai m yang memenuhi persamaan F2 ya. F2 sama dengan 2. Berarti di sini ya. Kita cari aja dulu F2-nya ya. F dihitung di 2 berarti semua variabel X-nya kita ganti sama 2. Ya. Variabel X yang ini nih. Jadi 2 kuadrat berapa tuh? 4. Ya, dikurangin 2 kali M-1 minus 2 ya. Berarti ini sama dengan, nah yang ini berapa nih? Minus 2M tambah 2. Jadi, ini 4 tambah 2 kurang 2. Jadi 4 tetap. 4 kurang 2M ya. Ya ini F2-nya. Ya. Nah, terus udah gitu kita hitung di sini. F dihitung di F2. F2-nya kan 4 minus 2M. Nah, ini kudu sama dengan 2 katanya. Ya. Jadi huruf X-nya kita ganti sama 4 minus 2M. Jadi gini nih, 4 minus 2M pangkat 2 minus M min 1
Semua variabel X-nya yang saya kuningin tuh. Diganti sama 4 minus 2M. Minus 2 sama dengan 2 gitu. Ya. Jadi ini berapa nih? Ini tuh 16 minus 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 16M tambah 4M pangkat 2. Ya, yang ini berapa nih? Ini jadi 4M. Ntar ya, 4M min 2M pangkat 2. Ini saya tulisnya minus 2M pangkat 2 dulu. Tambah 4M. Tambah 2M, berarti tambah 6M ya. Tambah 6M. Ini minus 4 gitu ya. Nah, minus ketemu minus plus. Jadi berapa tuh? 4M pangkat 2 tambah 2M pangkat 2. Ini tuh jadi 6M pangkat 2 kan. Terus yang ini nih. Ini minus 16M dikurangin 6M. Jadi minus 22M. Ya. Terus yang angka doang. Yang angka gimana nih? Ini 16. 16 minus 4. Jadi 16 tambah 4. 16 tambah 4. 20 ya. Nasi 2-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 20 kurang 4 aja. 20 minus 2 kan 18. 18 kurang 2. 16 tambah 16 sama dengan 0. Nah, jumlah semua nilai M ya udah di sini kan udah dapat persamaannya kayak gitu, tinggal min B per A aja. Ini kan persamaan kuadrat. Ya. A, B-nya ini, C-nya ini. Nah, ini A, B, C ya. A, B, C. Berarti jumlahnya di sini sama dengan min B per A. Jumlahnya semua nilai M, M1 tambah M2. Itu sama dengan minus B per A. Jadi minus 22. Itu kan 22 dibagi 6. Jadi bagi 2 masing-masing atas bawah. Jadi 11/3 ya jawabannya. Nah, ini opsi yang tepat, yang E. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-12. Diketahui jumlah 3 suku pertama barisan geometri itu adalah 14. Nah, ini jumlah 3 suku pertama barisan geometri. Berarti S3-nya ini 14 ya. S3 sama dengan 14. Terus jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah 126. Nah, jadi S6 itu sama dengan 126. Nah, ini BTW rumus SN barisan geometri apa coba? Ini kan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1, jangan lupa ya. Nah, kalau suku keempat kan UN yang ditanya. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 gitu ya. Nah, ini kan rumus barisan geometri. Nah, jadi kalau ditanya suku keempat, langsung aja A dikali R pangkat 3 gitu ya. 4 kurang 1 kan 3. Kita cuma butuh si rasio aja sama suku pertamanya ya. Nah, kita konstruksi dari persamaan pertama tuh, yang S3 sama dengan 14. Jadi A dikali R pangkat 3 kurang 1. Bentar. Ini A dikali R pangkat 3 kurang 1 dibagi R kurang 1 sama dengan 14. Satu lagi A dikali R pangkat 6 kurang 1 dibagi R kurang 1
Ini sama dengan 126. Ya. Ini kita bagi aja ya, yang besar bagi yang kecil gitu ya. Jadi S6 kita bagi sama S3. Nanti ini kita kopas aja. Lihat nanti apa yang bisa dicoret ya. S6 kita bagi sama S3. Nah, S6-nya kan ini nih. Ini saya copy ya. Nah, ini S6-nya. Dibagi sama S3. S3-nya tuh yang ini kan. Jadi ini dibagi. Ada sama dengan dulu ketang di sini. Dibagi. Nah, ini ya. Nah, ini ada yang bisa kita coret nggak? Ini R-1 sama R-1, A sama A ya. Nah, ini hasil perbandingannya berapa nih? 126 dibagi 14. Berapa nih? 126 dibagi 14. 14 kali 9 ya. Nah, bagian yang atas juga ini bisa difaktorin. Ya, ini kalau kita faktorin tuh kan jadi gini. R pangkat 3 kurang 1 dikali R pangkat 3 tambah 1. Lagi-lagi itu bisa dicoret sama yang di bawah ya. Jadi habis aja yang ini. Tuh ya, bagian bawahnya habis. Jadi ini tuh sisanya sama dengan... Sisanya jadi gini. R pangkat 3 tambah 1 sama dengan 9. Udah R pangkat 3-nya di sini sama dengan 8 ya. R pangkat 3-nya 8. Nah, kita lihat aja dari pilihan sini ya, yang bisa dibagi 8, kalau nggak 24, 16 tuh jawabannya ya. Nah, kita harus cari dulu deh nilai A-nya. Substitusi aja nih ke salah satu persamaan yang gampang ya. Ini kita rasionya ambil positif aja, ada pilihannya positif semua kan. Akar pangkat 3 dari 8 tuh 2. Pakai yang gampang ya. Persamaan yang pertama aja nih, yang ini. Ya, yang satu tuh yang 14. Jadi masukin ke persamaan 1 tuh 2 pangkat 3, A dulu ketang. Jadi A dikali 2 pangkat 3 kurang 1 dibagi 2 kurang 1 mas 1 ya. Sama dengan 14. Nah, 8 kurang 1 teh kan 7. Coret 1. Ini coret 2. Jadi si A-nya teh 2. Ya, A-nya 2, R-nya 2. Masukin ke sini nih. Ke U4. Yang ini. Jadi suku keempatnya. Ini sama dengan A-nya 2. Dikali 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 4 tuh 16 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Jelas ya? Soal yang ke-13, jika UN menyatakan suku ke N barisan aritmatika dengan U6 sama dengan 16, dan S2N sama dengan N kali 6N kurang 1, maka nilai dari U2 dikali S11 kurang S7 berapa? Gimana ya? Coba ya. Kita punya fungsi ini nih. S 2N. Jadi ini indeksnya tuh 2N. Ini sama dengan N dikali 6N kurang 1 gitu ya. Ini jangan S2N ya, supaya gampang. Kita misalin aja. Si 2N-nya jadi variabel lain ya, misalnya K gitu ya. K sama dengan 2N. Nah, jadi di sini kan akibatnya N sama dengan setengah K ya. Jadi kita bisa bisa tulis ulang rumusnya kayak gini. SK. Ini sama dengan N-nya kita ganti sama setengah K ya.
Ini setengah K. Dikali 6 kali setengah K berapa tuh? 3K ya. 3K. Dikurangin 1 gitu kan. Ya, jadi kita punya di sini SK-nya sama dengan 3/2K kuadrat dikurangin setengah K gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada cara gampangnya ya. SK tuh ya sama aja kayak SN kan. Ini cara gampangnya pakai turunan sebenarnya ya. SN. Nih. Saya tulis dulu SN. Ini sama dengan, saya ganti ya SK-nya sama SN. Itu sama dengan 3/2 N pangkat 2 dikurang setengah N. Nah, berarti kalau saya mau cari UN, ini tuh sama aja kayak gini. UN, nah itu sama aja kayak kita turunin sekali nih. Nanti dikurangi koefisien pangkat tertinggi. Nah, ini 2-nya pindah ke depan kan kalau diturunin. Jadi 3/2 kali 2, itu jadi 3. N pangkat 1, dikurangin setengah. Setengah N kan diturunin jadi setengah ya. Jangan lupa kurangin koefisien pangkat tertinggi. Koefisien pangkat tertinggi itu yang ini 3/2. Ya, kan 3/2 N pangkat 2. Jadi kita kurangin 3/2 nih. Nah, jadi UN-nya di sini sama dengan 3N dikurangi 4/2. Ini 3N minus 2 gitu ya. Ini pernah belajar di kelas 10. Cuman yang pakai turunan jarang diajarin, ini cara cepetnya gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau cari suku kedua aja ya. Suku kedua udah gampang di sini. Suku kedua berarti di sini tinggal 3 kali 2. N-nya input. Input N-nya di sini kita ganti sama 2. 3 kali 2, 6. Kurang 2, 4 ya. Terus S11 dikurangi S7. Udah S11 ya, jadi gini nih kan. S11 itu 3/2 dikali 121 ya. 11 kuadrat kan 121. Dikurangin 11 bagi 2, 11/2 tuh. Nah, S7 juga sama di sini ya. S7 ini 3/2 dikali 7 kuadrat tuh 49. Kurangin 7/2 ya. 121 aja kali 3 ya. Jadi 363. 363 kurang 11. 363 dikurangin 11. 352 ya. Nah, ini 352/2. Nah, kalau yang ini berapa nih? 49 kali 3. 147 dikurangi 7. 140 bagi 2. Yang bawah mah 70. Kalau yang atas 352 berarti 176 ya. Nah, udah nih. Yang ditanyakan U2 kali S11 kurangi S7. Suku keduanya mah 4. Dikali 176 dikurangin 70. Ya. Jadi ini 4 dikali 106. Berapa nih? 424 ya. Jawabannya. Udah gampang kan? Gampang kalau tahu caranya pakai turunan. Jadi kita nggak usah ngebedah si rumusnya satu-satu gitu. Ya. Sini kan kita cukup nyari U2, S11, S7. U6-nya itu nggak kepake ya. Jadi di sini opsi yang tepat itu adalah yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini sekumpulan data terdiri dari 12 bilangan bulat positif. Sudah disusun dari bilangan terkecil sampai dengan bilangan terbesar ya.
Rata-ratanya di sini 30 ya. Mean tuh rata-rata. Ya, mediannya 28. Terus data tersebut memiliki modus tunggal. Berarti ada satu yang kembar di situ ya. Mediannya 28. Terus memiliki modus tunggal. Nah, pernyataan di bawah ini yang pasti benar adalah yang mana? Data yang berulang muncul tepat 2 kali. Modus tunggal ya. Kalau modus tunggal bisa aja modusnya tuh angka. Modusnya bisa aja dia muncul 3 kali gitu ya. Muncul 3 kali. Bisa aja muncul 4 kali. Jadi yang ada ini nggak belum tentu benar nih ya. Modusnya bernilai kurang dari 28. Coba ya. Ini kan ada 12 bilangan positif. Udah disusun dari bilangan terkecil sampai terbesar. Jadi ini jumlah datanya aja. Jumlah datanya itu teh sama dengan 12 kali 30. Ini sama dengan 48 ya. Coba 12 bilangan positif. Saya misalin aja ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai L ya, 12 ya. K, L. Ya, ini mah si angka-angkanya ya. Rata-ratanya 40, ini mediannya di sini nih. Ya, median. Nilai tengah kan. Berarti di sini F tambah G dibagi 2. F tambah G dibagi 2. Dibagi 2 gitu ya. Itu teh sama dengan mediannya. Kan mediannya nilai tengah ya. Ini sama dengan 28. Coba kita lihat ya. Artinya F tambah G di sini sama dengan 56. Ya. Modusnya bernilai kurang dari 28. Enggak juga ya. Bisa juga modusnya di sini. Lebih dari 28 bisa aja ya. Kan 12 bilangan bulat positif. Misalnya 40, yang ini, yang lainnya 1, 2, 3, pokoknya dijumlahin sedemikian rupa. Supaya kalau kita jumlahin 12 kali 30 ya, 48 lagi. 12 kali 30, 360 gitu ya. Bisa jadi kan. Jadi ini nggak nentu juga nih modus bernilai kurang dari 28 tuh. Ya. Jadi ini nggak nentu juga nih. Pokoknya kalau dijumlah, kalau kita jumlahin ya si A tambah B tambah C, ini kalau kita jumlahin semuanya, ini totalnya kudu 360 gitu. Modus mah macam-macam, bisa muncul 2 kali, 3 kali gitu ya. Minimal 6 data bernilai lebih besar atau sama dengan 28. Ya. Coba ya. Minimal 6 data. Nah, ini mungkin benar. Coba minimal 6 data bernilai lebih besar atau sama dengan 28. 28 itu kan nilai tengah ya, median. Datanya tuh naik semua. Ya. Ini kan berurut si datanya ya. Coba ya. Ini kita pakai misalnya ya. 6 data, minimal 6 data bernilai lebih besar dari 28. Misalnya si F-nya 28 gitu. Ya. F-nya 28. Ya. Terus udah gitu G-nya 28 ya. G-nya 28. Si H-nya, kalau H-nya nggak bisa 28 ya. H-nya ini kan dia terurut nih. Disusun dari bilangan terkecil sampai dengan bilangan terbesar.
misalnya H-nya ya, ini saya tebak-tebak aja. H-nya misalnya H-nya mah bisa sembarang, bisa berapapun ya. Kan medianya 28. Oh, H mah nggak usah kita lihat. Nggak usah kita lihat, kita fokus di mediannya aja ya. Ntar, ini kan median tuh lihatnya dari sini nih, F sama G. Nah, yang menghasilkan median 28 aja, bilangan bulat ya. Umpamanya F-nya saya pakai 27 gitu. Si G-nya berapa? 29 ya. Kalau si F-nya saya pakai 26, si G-nya 30. Sekarang kalau F-nya saya pakai misalnya 25, si G-nya supaya jadi 28 ya 31. Ya paling kecil, paling banter ya 28 nih. Si G-nya kalau terurut 29, 30, 31. Jadi nilai G-nya ya paling kecil tuh 28. Nah, kalau 28 otomatis kan si H, I, J, K, L karena dia itu disusun secara terurut gitu ya. Dari nilai terkecil sampai terbesar. Nah, nilai dari si G itu tuh nggak akan pernah bisa di bawah 28. Jadi nilai G minimal paling kecil itu 28 nih. Jadi minimal 6 data bernilai lebih besar atau sama dengan 28. Nah, ini bener nih. Ya. Data terbesar dari data itu bernilai lebih besar dari 50. Bernilai lebih besar dari 50. Ya belum tentu juga ya. Nilainya lebih besar dari 50. Bisa aja dia lebih kecil dari 50 gitu ya. Selama kalau dia dijumlahin 360 mah. Tapi kalau yang C ini mah pasti. Karena dia dibatasin sama median. Ini belum tentu nih ya. Jika data terkecil diganti dengan bilangan 28, maka akan mengubah median data tersebut. Data terkecil diganti 28 ya umpamanya ya. 28 semua gitu. Ini 28 semua. 28. 28. Nah, di sini 28. Gitu ya. 28-nya udah ada berapa biji tuh? Ada 6 ya. 28 gitu ya. Ada 6 biji. Mediannya berubah. Kalau misalnya G-nya 28 mah nggak berubah kan? Ya tetap aja 28 nilainya. Ya nggak? Kecuali nilai G-nya bukan 28. G-nya misalnya 30. Jadi nilai terkecil diganti. Belum tentu merubah nilai mediannya. Jadi yang udah pasti mah yang ini. Yang C minimal 6 data. Nilainya lebih besar atau sama dengan 28. Gitu ya. Udah jelas pasti yang C aja. Soal nomor 15. Nah, ini kita punya fungsi fx. Fx sama dengan 3x min 2 dibagi x min 4. Nah, ini kalau mau cari inverse fungsi pecahan gini kan seringnya di sekolah diajarin cara cepatnya gini. F inverse x berarti kita tukar posisi yang ini nih. Dan tandanya berubah. Posisi ujung sama ujung yang ini. Minus 4 naik ke atas, tukar sama 3 gitu ya. Jadi minus 4 kalau naik ke atas, tandanya berubah tuh. Min 4, awalnya min 4 jadi 4. 4x kurang 2 gitu kan. Dibagi x minus 3 gitu kan. Nah, F inverse dihitung di 2 berapa tuh? Pernyataan 1. Berarti di situ 4 kali 2 ya. 4 kali 2 itu tuh 8 kurangin 2 dibagi 2 kurang 3 ya. 6 bagi min 1 ya ini minus 6. Jadi ini benar nih, nomor 1 benar. 1 benar ya 3 pasti benar, nggak usah dicek ulang. Ya, ini nomor 1. Nah, nomor 2-nya itu mah identitas ya. F dihitung di F inverse. Jadi kalau kita punya F dikomposisiin sama F inverse ya X gitu. Ya ini hasilnya sama dengan X.
Nah, F dihitung di F inverse 6. Ya, hasilnya jelas sama dengan 6. Itu mah sifat ya, sifat fungsi inverse. 2 ini benar ya. Terus yang keempat ya. Wah, ini mau nggak mau kita kudu cek yang keempatnya. F inverse X-nya kan udah tahu tuh. 4X minus 2. 4X minus 2 dibagi X minus 3 dibagi Fx. Kalau dibagi langsung aja kita tukar ya. Ini kali X minus 4 dibagi 3X min 2. Nah, ini kalau kita lihat ya. Yang X pangkat 2-nya aja. Ini 4X kali X aja udah 4X pangkat 2. Nah, itu di pilihan kan. Yang bagian atasnya 3X pangkat 2. Udah nggak usah kita lanjutin gitu. Ya ini. Terus yang bagian bawahnya ini kan 3X kali X tuh udah 3X pangkat 2. Sekian-sekian tuh udah ketukar tuh posisinya ya. Nggak usah kita lanjutin lagi. Kita langsung simpulin aja yang keempat tuh pasti salah gitu ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang A, 1, 2, 3 benar gitu ya.